Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Umi Hani selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum penyuluhan sosial keagamaan, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita lantunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku yang berbahagia, izinkanlah saya pada pagi hari ini berpidato dengan judul Nikmat dan Ujian. Sebelum kita masuk ke isi pidato, marilah kita lantunkan sholawat bersama-sama pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azgili talimi bidhalimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azgili talimin bitalimin wa akhrijana min bainihim sanimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan diakui sebagai umatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Teman-temanku yang berbahagia, pernahkah kalian mendapatkan ujian? Dan pernahkah kalian mendapat nikmat? Apakah itu nikmat dan apakah itu ujian? Nikmat dan ujian itu memiliki persamaan, teman-teman. Nah, pasti kita itu selalu mendapatkan ujian, baik di sekolahan, di bangku perkuliahan, maupun di kehidupan kita. Bedanya nih teman-teman, kalau kita di sekolah, di kuliah, di bangku kuliah, kita akan mendapatkan ujian atau kita akan melakukan ujian, tapi setelah kita itu mendapatkan materi dari guru maupun dosen. Namun berbeda pada kehidupan. Allah akan memberikan hambanya cobaan atau ujian, tapi tidak diberikan pelajaran dulu, melainkan ujian dulu baru kita bisa mengambil pelajaran dari ujian yang diberikan oleh Allah tersebut. Nah, teman-temanku yang berbahagia, Allah akan memberikan ujian itu pada hamba-hambanya dan akan memberikan nikmat pada hambanya. Nikmat itu juga merupakan ujian, dan nikmat itu tidak hanya dinikmati, tidak hanya enak-enak saja, namun ada ujian di balik nikmat tersebut. Bagaimana kita menikmati nikmat tersebut tanpa melalaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, tanpa meninggalkan Allah. Terkadang ya teman-teman, kalau kita diberikan suatu nikmat, keenakan terus-menerus, kita lupa pada Allah. Contohnya saja begini, saat kita mendapatkan nikmat, terkadang habis sholat itu kita lalai, tidak berdoa. Sudah habis sholat, ya sholat saja, setelah itu sudah pergi. Namun berbeda apabila kita mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan ujian dari Allah, ujian kehidupan, maka kita itu sholatnya sangat khusyuk sekali, lama sujudnya, kemudian doa, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Pokoknya kita itu meminta banyak sekali. Namun apabila kita diberikan sebuah kenikmatan sama Allah, terkadang kita itu lupa sama Allah.
Jadi Allah itu cemburu pada kita. Allah itu ingin kita itu mendekat. Allah itu ingin kita itu tidak lupa sama Allah. Maka dari itu Allah menegur kita dengan memberikan ujian-ujian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillah bihi khairan yasab mannahu, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan cobaan padanya. Jadi Allah itu tidak memberikan ujian pada hambanya untuk percuma itu enggak, tapi malah kita itu diberikan ujian itu untuk mengajari kita, mengajari kita tentang pelajaran yang akan didapat setelah mendapatkan ujian nanti gitu. Bukan seperti hanya di sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Nah, Allah itu sangat sayang terhadap kita. Saking sayangnya, kita itu diuji, kita itu diberikan ujian. Kalau tidak sayang, maka kita akan diberikan suatu kenikmatan sehingga kita itu lalai terhadap Allah. Kita tidak mendekat terhadap Allah, kita itu sangat jauh terhadap Allah. Bisa jadi seperti itu. Karena Allah masih memberikan kita cobaan, masih memberikan kita ujian, itu tandanya Allah sayang terhadap kita. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi hidup kita itu di dunia itu ya sebagai cobaan, sebagai ujian. Bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita menghadapi ujian-ujian tersebut dengan kesabaran. Semua makhluk Allah itu pasti akan diuji di dunia ini, agar kita itu tidak lalai terhadap kenikmatan dunia, kenikmatan semata, karena nikmat itu akan membuat kita lalai. Namun ada kenikmatan yang di dalamnya itu termasuk ujian. Ada orang kaya cukup, dia tidak merasa kekurangan, mau beli apa ini itu bisa, tapi sakit-sakitan. Nah, apakah itu merupakan sebuah nikmat? Nikmat, iya. Dan ujian juga iya. Dengan sakit itu, maka akan melebur dosa-dosa orang itu. Nah, tapi kalau sakit bagaimana kita bisa menikmati harta? Kalau sakit mau jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa. Terus mau makan ini itu, nggak bisa, dilarang sama dokter dan lain-lain. Terus ada orang yang biasa-biasa saja, dia nggak punya uang. Nah, biasanya itu bahasanya kanker. Bukan sakit, tapi kanker, kantong kering. Jadi mereka itu mau beli ini, beli itu, mikir-mikir dulu. Jadi nanti-nanti saja. Gitu. Nah, bahkan Nabi saja itu juga diuji loh teman-teman. Contoh pada kisah Nabi Ayub alaihi salam, beliau itu diuji oleh Allah berupa penyakit kulit yang sangat parah. Selama 18 tahun Nabi Ayub itu memiliki sakit kulit. Sehingga sampai-sampai penduduk sekitar itu mengasingkan Nabi Ayub ke daerah pesisir. Karena apa? Mereka itu merasa jijik dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Mereka menganggap bahwa penyakit kulit itu menular. Namun, dengan ketabahan dan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub dan percaya bahwa Allah itu sangat mencintai Nabi Ayub dengan mengujinya sedemikian itu, dengan ketabahan, ketakwaannya, maka Allah pun menghapuskan penyakit dari Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub bisa sembuh kembali.
Jadi kita itu jangan lupa bersyukur apabila mendapatkan nikmat, dan jangan sampai lupa dan lalai akan perintah Allah, apalagi meninggalkan Allah. Dan jangan lupa kita tetap berpikir positif bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Karena apa? Karena ujian itu merupakan tanda kasih sayang dan kecintaan Allah terhadap kita, agar kita mendekat kepada Allah. Pak Ladusing beli ketannya di rumah Bu Intan. Cukup sekian saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.